Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifur Rasyidin dari kelas B, NPM terakhir 37. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang biodiversitas. Yang akan saya bahas yaitu ada tanaman dan hewan lokal yang ada di Jawa Tengah. Kemudian ada permasalahan dan solusi dari biodiversitas. Yang pertama yaitu beberapa tanaman lokal. Pertama, nangka atau Artocarpus heterobellus. Tanaman ini masuk dalam kingdom plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Rosales, famili Moraceae, genus Artocarpus, spesies Artocarpus heterobellus. Nangka merupakan tanaman lokal dari daerah Batang, Jawa Tengah. Tanaman ini biasa dimanfaatkan buahnya untuk dikonsumsi. Kadang yang masih muda juga dikonsumsi untuk dimasak menjadi sayur nangka. Yang kedua yaitu jambu bol. Jambu bol atau Syzygium malacense termasuk dalam kingdom plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Syzygium malacense. Tanaman jambu bol merupakan tanaman lokal dari daerah Kudus. Tanaman ini biasa tumbuh di kebun-kebun atau pekarangan rumah. Buahnya berwarna merah yang sudah matang, kemudian dimanfaatkan buahnya untuk dikonsumsi. Berikutnya yang ketiga ada jamblang atau duet, memiliki nama latin Syzygium cumini, masuk dalam kingdom plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Syzygium cumini. Jamblang atau duet masih berkeluarga dengan jambu-jambuan. Tanaman ini berasal dari daerah Purbalingga. Tanaman duet memiliki batang yang keras dan tingginya bisa mencapai 30 meter. Biasa dimanfaatkan buahnya untuk dikonsumsi. Buahnya ini memiliki rasa asam agak sepat, tetapi pohon duet ini sekarang sudah mulai langka. Berikutnya yang keempat ada salam atau Syzygium polyanthum, masuk dalam kingdom plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Syzygium polyanthum. Tanaman salam juga masih berkeluarga dengan jambu-jambuan. Tanaman ini tanaman lokal dari daerah Sragen. Kemudian pohon dari salam memiliki batang yang tingginya bisa mencapai 30-50 meter. Buahnya berwarna merah jika sudah matang seperti cermai, namun rasanya seperti duet, yaitu asam agak sepat sedikit. Dimanfaatkan daunnya untuk bumbu masakan dan juga buahnya bisa dikonsumsi. Yang kelima ada sukun atau Artocarpus altilis, masuk dalam kingdom plantae, divisi Taseophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rosales, famili Moraceae, genus Artocarpus Cervors dan Gevors, spesies Artocarpus altilis. Sukun merupakan tanaman lokal dari daerah Cilacap. Tanaman ini memiliki tinggi pohon bisa mencapai
15 meter. Kemudian buahnya ini berbentuk bulat dan biasa dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Lanjut, berikutnya ada beberapa hewan lokal di Jawa Tengah. Yang pertama yaitu ada domba Wonosobo atau Ovis aries. Domba Wonosobo masuk dalam kingdom Animalia, divisi Chordata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Ovis, spesies Ovis aries. Domba Wonosobo merupakan hewan lokal dari daerah Wonosobo. Wonosobo terkenal hawanya dingin, sehingga domba Wonosobo memiliki bulu tebal untuk menghangatkan tubuhnya. Domba Wonosobo dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi. Juga bulunya dapat dimanfaatkan untuk benang wol. Berikutnya yang kedua ada kambing peranakan Etawah atau kambing PE. Kambing ini masuk dalam kingdom Animalia, divisi Chordata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Capra, spesies Capra aegagrus. Kambing PE merupakan hewan lokal dari daerah Purworejo. Kambing ini diternak untuk dimanfaatkan susunya dan juga dagingnya bisa dikonsumsi. Yang ketiga ada kebo ireng atau kerbau lumpur. Hewan ini masuk dalam kingdom Animalia, divisi Chordata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Bubalus, spesies Bubalus bubalis. Kebo ireng merupakan hewan lokal dari daerah Brebes. Kerbau ireng suka berendam di lumpur. Kerbau ini dimanfaatkan untuk membajak sawah. Selain itu, daging kerbau juga dapat dikonsumsi. Kemudian yang keempat ada ayam kedu. Ayam kedu masuk dalam kingdom Animalia, divisi Chordata, kelas Aves, ordo Galliformes, famili Phasianidae, genusnya Gallus, spesies Gallus. Ayam kedu merupakan hewan lokal dari daerah Temanggung. Ayam ini memiliki ciri yaitu berwarna hitam, hampir keseluruhan hitam. Ayam ini dimanfaatkan dagingnya dan juga telurnya untuk dikonsumsi. Kemudian yang kelima ada itik kalung. Itik kalung masuk dalam kingdom Animalia, divisi Chordata, kelas Aves, ordo Arceriformes, famili Anatidae, genus Cairina, spesies Cairina ambesata. Itik kalung merupakan hewan lokal dari daerah Magelang. Itik ini memiliki ciri khas yaitu ada warna putih seperti kalung yang ada di lehernya. Itik ini dimanfaatkan telurnya dan juga dagingnya untuk dikonsumsi. Berikutnya permasalahan dari biodiversitas. Yang pertama adalah pembabatan hutan dan pembakaran hutan secara liar atau ilegal. Sekarang banyak marak pembakaran hutan secara ilegal. Hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua ada pemusnahan biodiversitas atau perburuan liar. Biasanya pemusnahan biodiversitas ini pemburuan hewan atau keanekaragaman hayati lainnya secara besar-besaran hingga
dapat merusak populasinya dan bisa menyebabkan kepunahan. Yang ketiga ada erosi tanah subur. Erosi tanah subur ini terjadi biasa karena penebangan hutan secara erosi penebangan secara besar-besaran atau tidak melakukan tebang pilih, sehingga menyebabkan tanah subur menjadi erosi dan dapat merusak habitat dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian ada meledaknya jumlah penduduk yang makin banyak. Meningkatnya jumlah penduduk makin banyak membuat penduduk untuk membuat tempat tinggal yang lebih, dan ini bisa menyebabkan ketersediaannya habitat keanekaragaman hayati yang menurun karena lahannya digunakan untuk tempat tinggal para penduduk. Solusi dan pencegahan dari berbagai permasalahan biodiversitas. Yang pertama ada reboisasi atau penanaman pohon terhadap hutan yang gundul. Kemudian yang kedua ada tebang pilih. Menebang pohon harus dipilih yang mana yang harus ditebang. Karena jika tidak melakukan tebang pilih atau menebang secara besar-besaran membuat tanah menjadi erosi dan merusak keanekaragaman hayati yang ada di tempatnya. Kemudian ada pelestarian alam. Pelestarian alam ini dilakukan biasanya di Taman Nasional, di mana di sana dijaga ketat, tidak ada perburuan dan tidak ada penebangan pohon yang dilakukan. Kemudian terakhir ada program KB pada manusia. Program ini dilakukan agar menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia agar tidak terlalu meledak. Dikarenakan jika meledak itu pasti manusia akan membutuhkan tempat tinggal dan pasti akan memanfaatkan lahan habitat dari keanekaragaman hayati, sehingga keanekaragaman hayati bisa berkurang. Oke, sekian, terima kasih. Itulah hasil dari kerja saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.